semua sebenarnya lo bisa gunakan berbagai macam platform, apalagi Instagram ya. Instagram itu buat gue kayaknya platform yang paling luas dan paling fleksibel menurut gue untuk bisa lo main-main di situ gitu kan. Padahal harusnya nggak perlu strategi yang gimana-gimana, tapi yang atas harus begini. Pasar ini lewat pakai endorser. Padahal nggak perlu misalnya pakai endorser keluar biaya 20 juta untuk misalnya seperti itu. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Tapi terjadi lu ngomong kayak gini, gue jadi kepikiran suatu momen di mana kebanyakan juga, ini karena lu ngomong itu, ada beberapa hal yang terjadi digital selama ini berpikir bahwa kayak, oh kita harus pakai endorser, kita harus pakai ini, kita pakai ini, dan tadi lu sebut bilang kayak tidak selamanya butuh itu. Tolak ukurnya apa? Karena gue pernah kejadian loh momen kayak gitu. Ada yang di atas berkata bahwa kayak gak perlu karena itu budget terlalu gede. Tapi sebagai seorang strategik ya mengatakan bahwa kalau kita nggak pakai ini, brand kita nggak akan di-aware. Sedangkan kalau kita pakai endorser, kita tuh ibarat kata borrow strength dari endorsernya. Terjadi seperti itu. Nah ternyata di lawan lu kan di kreatif lagi ya. Ujung-ujungnya pasti kreatif lagi. Di tahap mana sebenarnya kita tahu bahwa kita nggak perlu endorser? Wah, itu yang paling penting. Agak sulit ya, karena karena jujur aja gue karena tadi gue ngomong itu bukan berarti endorser itu nggak penting gitu, karena endorser itu juga bisa meningkatkan engagement rate lu lah. Banyak manfaatnya dari endorser. Tapi maksud gue gini, kan lu yang tahu ya keadaan dapur dalam lu seperti apa. Terus lu punya tim yang misalnya kreatif gitu, yang manfaatkan aja itu gitu kan. Lu bisa kok ciptakan iklan yang menarik hanya dengan bermodalkan misalnya 5 orang tim lu berdayakan aja mereka gitu. Kalau misalnya memang lu bisa ciptakan iklan yang nyeleneh, iklan yang menarik, yang bisa bikin orang jadi inget gitu kan. Karena sekarang apalagi orang ya kalau ngelihat misalnya ada orang lain yang kesakitan, udah langsung lucu nih gitu kan, lucu keinget terus gitu. Ya lu ciptakan aja itu dengan tim lu misalnya. Lu punya tim 5 orang, tim kreatif. Ayo kita bikin iklan yang menarik yuk gitu kan. Kita bisa buktikan nih misalnya, memang susah ya kalau udah ngomong di lingkupnya perusahaan ya. Karena kan pasti ada yang tadi gue bilang kuasa besar di atas yang pasti mengendalikan gitu kan. Tapi kalau lu diberikan kesempatan itu, menurut gue coba ciptakan itu lah gitu kan. Tunjukkan ke kuasa besar di atas itu bahwa kita bisa nih, tim kreatif nih menciptakan sesuatu yang unik untuk produk kita. Kita lempar ke pasar pasti tertarik. Karena tadi pas lo bilang endorse itu juga dia kepikiran ada salah satu brand rokok yang gue berani jamin kayak orang pasti akan selalu inget yang dia pakai belangkon, pakai baju adat tiba-tiba ngilang. Basicnya bukan artis loh. Basicnya bukan endorser, bukan influencer. Tapi gue rasa kalau ngeliat mukanya itu bapak terus abis itu pakai baju itu, nggak mungkin kalau orang nggak inget sama rokok itu. Mukanya nginget. Iya kan? Jadi sebenarnya yang kayak tadi lu bilang ya, tidak selamanya endorser bagus tapi pada saat tujuan lu apa. Tapi ternyata lu bisa ngirit, ibarat kata kasarnya, mengurangi lah ibarat kata kalau lu belum kuat-kuat banget, emang lu secara finansial belum kuat itu, ternyata emang perusahaan besar pun saja sudah membuktikan bahwa tanpa menggunakan endorser dia bisa menggunakan satu orang yang bukan artis, bisa orang ingat ya. Betul. Karena nyeleneh. Betul. Kalau gue sih selama ini kita selalu pakai endorser itu untuk misalnya ya itu berkaitan dengan dengan gaya hidup endorser itu tersebut misalnya. Ambil contoh misalnya Ivan Gunawan. Ivan Gunawan kan suka ganti-ganti model rambut, ganti-ganti warna rambut. Lu punya produk pewarna rambut. Dan kalau menurut gue tepat gitu kalau misalnya kita endorse Ivan Gunawan aja, dia suka ganti-ganti warna rambut. Kita tawarkan produk kita endorse dia supaya dia mau pasarkan produk kita, ya menurut gue itu masih oke gitu, itu masuk. Nah ini yang tadi yang barusan lu ngomong ini berarti kalau gue bisa bilang bahwa pada saat kita menggunakan endorser pun saja yang lebih baik berarti pada saat ada relatable-nya ya. Bukan pada saat tiba-tiba misalnya let's say contoh kayak gue cuma ngeliat Steve nih udah terkenal, followernya banyak, gue endorse aja nih barang nih pasti. Sama orang misalkan Steve yang suka misalkan Spider-Man, lu suka Spider-Man terus habis itu gue punya barang yang emang semua tematik Spider-Man, akan lebih bagus seperti itu dong? Atau gimana? Case by case ya. Karena kan ada opsi seperti itu kan? Karena kan kalau saya endorser ada yang niche, ada yang emang dia punya besar banget tuh. Betul.
Betul. Nah, makanya sekali lagi ya case by case. Kalau yang kayak yang tadi gue ungkapkan itu niche market banget kan. Tapi kalau kayak lu udah lingkupnya kayak Raffi Ahmad, Ruben Onsu yang mereka punya followers berjuta-juta gitu. Gue rasa mereka nggak peduli, konsumer itu nggak peduli gitu kan. Mereka mau ngendorsin apapun. Iya, figur. Mereka punya millions of followers gitu yang apa ya? Yang mereka udah nggak ngeliat lagi barang-barang apa sih yang mereka endorse gitu. Karena apapun yang Raffi Ahmad pakai, orang mau. Iya. Berarti bisa dikatakan pada saat kita endorse itu tricky juga ya. Benar-benar harus dipelajari banget ya pada saat ada orang misalnya kayak contoh kayak Ivan Gunawan ganti-ganti model rambut segala macam. Orang tertarik mungkin ada di gaya model rambut ya karena mungkin dia di fashion segala macam. Terus habis itu mungkin ada yang Raffi Ahmad atau terakhir bahkan sekarang di Instagram kan yang sering viral sekarang jadi meme adalah Ariel Peter Pan kan. Fashion dia menjadi salah satu kiblat laki-laki katanya sekarang kan. Ya kan. Nah, itu yang balik lagi tadi ya pada saat mungkin kayak Ariel Peter Pan mungkin atau Ariel Noah tadi pakai sesuatu kayak udah jadi kiblat kayak ya udah Ariel pakai itu ya gue harus coba pakai itu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Tapi kan makanya sekali lagi gue bilang pemasaran itu dunia yang luas. Ya kembali lagi tidak ada pakem yang pasti. Lo pakai endorser ini pasti naik karena gue kemarin pakai dia itu pasti naik. Betul. Atau misalnya lu jangan pakai endorser karena kemarin gue udah bayar mahal-mahal terus habis itu nggak guna. Jadi itu yang harus diibarat kata introspeksi balik lagi. Bahwa kenapa lu gagalnya, kenapa lu misalkan pakai dia gagal tapi orang lain bisa. Ya lu harus mengenali produk lu dulu gitu kan. Lu harus tahu mau bawa produk ini kemana, lu udah tahu seperti apa, siapa yang lu mau endorser, apakah kita perlu endorser atau enggak gitu kan. Karena sering terjadi juga gitu, masalahnya gue sendiri juga, gue posisi di tengah-tengah gitu loh. Kayak terkadang banyak orang juga suka komplain pada saat sama endorser atau sama artis-artis juga kayak, gila gue udah bayar dia mahal gak ngefek apa-apa tuh sama barang gue. Kejadian kok, itu sering kejadian. Iya kan, sering banget tuh. Yang karena dia berekspektasi pada saat kalau gue endorse seseorang, convertnya selalu sales. Yang gue selalu pakemkan dulu sama mereka bahwa ya lu mengendorse seseorang atau lu kasih barang seseorang, nih goalsnya apa dulu nih? Karena bener nggak kalau di dunia kreatif bahwa gue suka bilang bahwa lu punya brand baru, endorse artis, follower banyak, terus lu berharap convertnya langsung ke sales. Apalagi lu cuma sekali lagi gue selalu bilang kayak bukan salah artisnya deh, kayak gue bilang. Karena emang barang dan produk jasa lu masih belum tahu ini produk tuh di mana, brand lu seterkenal apa. Bukan berarti pada saat emang lu pasti borrow strength kan dari followernya, tapi tidak bisa langsung ke convert kan. Betul. Karena kita bicara gini ya, kita singkirkan dulu lah Raffi Ahmad, Ruben Onsu yang mungkin followersnya udah berjuta-juta gitu kan. Kita ngomong influencer yang katakan punya followers 10.000 sampai 500.000 deh ya. Nah, mereka ini kan mereka setiap influencer ini kan punya sesuatu yang menjadikan mereka terkenal. Menjadikan kenapa mereka bisa influence orang untuk mereka bisa mengikuti either gaya hidupnya atau apa yang mereka makan atau yang minum segala macam. Misalnya ada salah satu influencer lari. Jadi ya udah dia posannya semua tentang gaya hidup sehat segala macam gitu kan. Lo kan nggak mungkin misalnya jualan kami menjual lemak sapi gitu, lo pakai dia buat endorser, nggak mungkin gitu. Jadi gimana ya? Lo ngerti ya maksud gue ya? Jadi gini, mungkin misalnya saya contoh kayak dia hidup sehat, terus itu tiba-tiba kita balik lagi kita ngendorse dia siomay yang kita tahu banget kalorinya tinggi, dan lo berharap ada conversion dari orang yang lo anggap cuma dia terkenal doang udah. Tapi lo nggak pelajari bahwa gaya hidupnya ya bertolak belakang. Lalu mungkin apa yang dia suka, kegiatan di post Instagram, branding terhadap dirinya seperti apa. Jadi tidak semata-mata bahwa orang itu bisa mengukur barangnya itu diterima oleh influencer sebatas follower banyak. Itu is totally wrong berarti dong. Banget menurut gua. Tapi itu kadang itu beberapa hal yang mungkin sering dilupakan berbagai marketers ya. Karena menurut mereka banyak followers berarti akan ada banyak engagement rate. Menurut gue salah, karena ya lu harus sesuaikan lah dengan market pasar lu gitu kan. Sekarang yang follow si pelari ini gitu kan, udah pasti orang-orang yang mengusung hidup sehat semua.
Atau yang doyan lari. atau yang doyan lari. Ibarat kata kasarnya kalau lu jual baju lari atau olahraga, jual suplemen buat kesehatan, walaupun follower cuma 10.000, Yes. akan menjadi lebih efektif dibanding lu mungkin kasih orang yang follower 1 juta tapi nggak tahu gaya hidupnya sehat atau enggak. Betul. As simple as that kalau menurut gua. Itu berdasarkan apa yang sudah gua jalanin aja sih selama 9 tahun ini di creative marketing. Oke, Gitu. berarti udah harus jelas lah orang tahu ya. Jadi sekarang balik lagi, tidak selamanya harus keluar budget yang besar untuk mengendorse atau untuk memperkenalkan barang atau jasa lu ke orang menggunakan orang yang sudah besar. Ternyata kayak lu asal tau orang yang mungkin cuma, bahkan terakhir gue denger kayak lu cuma punya follower 2.000, 3.000 tapi emang orang punya suka banget terhadap sesuatu, dia itu bisa menjadi influencer juga sebenarnya. Iya. Semua sebenarnya lo bisa gunakan berbagai macam platform, apalagi Instagram ya. Instagram itu buat gua kayaknya platform yang paling luas dan paling fleksibel menurut gua untuk bisa lo main-main di situ gitu kan. Karena lo nggak pernah tahu gitu. Kadang influencer yang hanya punya 10.000 followers tapi ketika lo tepat sasaran mengendorse mereka gitu, tinggi banget, ya. Bisa tinggi banget gitu. Jadi makanya gua nggak akan bosen back to the forefather. Coba goals lo apa? Kenalin dulu tujuan lo mau bawa brand ini kemana. Seberapa besar lo mau bawa, goalsnya apa, ini segmennya kemana, target pasar lo kemana. Sehingga akhirnya tadi balik lagi, lo kalau ngomong influencer, lo mau pasangnya udah kecil banget nih sebenarnya lo bisa pakai. Cost lo juga bisa itu. Yes. Dan banyak orang yang begini ya, mungkin karena mereka takut gitu. Banyak ya case-case di dunia pemasaran ini, banyak banget yang udah gue temuin gitu. Jujur aja kalau untuk ngomongin kegagalan ya, banyak juga kegagalan yang udah gue hadepin gitu kan, yang gue udah lewatin gitu. Tapi rata-rata begini, orang yang mereka tidak pede misalnya dengan mereka tahu produk mereka enak. Tapi gue nggak punya budget, gue nggak bisa ngedesain packaging yang bagus. Ya, sering itu juga. Ya, mereka kurang pede, akhirnya ya udah mereka nggak berani pasarkan itu gitu kan. Nah, padahal menurut gue kalau lo tahu produk lo enak, ya udah go show aja, lakukanlah. Tapi akan berdampak nggak sih pada saat kalau lu misalnya itu contoh, lu tadi misalkan kita jual siomay lah, karena tadi kita siomay, orang tahu siomay gue enak, gue bisa masak enak, tapi gue nggak ngerti packaging, terus gue jual seadanya dulu packagingnya. Iya. Itu nggak masalah. Menurut gue. Abis itu perbaikan. Itu ganggu awareness orang nggak sih, atau keinginan orang nggak? No. Karena kalau lu inget ya kopi yang viral itu ya sekarang yang cabangnya di mana-mana itu kan, dulu kalau lu tahu kan juga mereka packagingnya dulu ya nggak secantik sekarang. Kan semua juga pasti bertahap bro. Kayak misalnya akhirnya mereka ganti sedotannya pelan-pelan ya. Iya, terus ganti sealnya, sampai akhirnya mereka bisa menghias gelasnya jadi dimasukin kata-kata mutiara segala macam, kan pasti ada tahapnya gitu. Tapi gua rasa mereka juga dari awal harus ngelewatin masa-masa ya itu, supaya orang bisa mengenal brandnya mereka. Karena gitu. kita juga nggak tahu pasar akan menerima kita seperti apa ya. Iya. So go on aja, lu punya barang atau lu punya jasa yang lu anggap oke, jalan dulu. Improvement nanti di lapangan. Iya. Dan menurut gue ya, kalau misalnya memang kan gini ya, dunia pemasaran itu setiap hari itu berubah. Nggak akan pernah sama. Iya. Cara lo memasarkan barang lo hari ini mungkin bisa beda. Ya, apalagi dengan teknologi sekarang ya. Iya. Digital sekarang agile banget, berubah dengan cepat. Betul. Apalagi misalnya kayak tadi gue bilang, besok lu gunakan strategi yang sama, belum tentu bisa berhasil gitu. Padahal hari ini, wah, strategi kita yang kita pakai hari ini jualannya luar biasa nih gitu kan. Ternyata pas kita pakai besok, loh kok sepi nih, ada apa nih? Iya, itu terjadi juga loh, sama gue juga kadang-kadang gitu. Nah ya memang itu ya, kayak itu suka dukanya dunia pemasaran gitu. Tapi ya itu memang lu harus perdalam terus ilmunya. Lu lihat apa yang terjadi di luar sana, ya lu gunakan itulah, lu manfaatkan apapun. Ya memang dunia pemasaran itu juga sama kayak ini ya, dunia kalau gue bilang pemasaran itu art gak sih, seni yang kayak satu tidak ada salah atau benarnya. Dan kedua juga, walaupun kita sudah ada pakem-pakem jelasnya, pakem-pakem itu pada saat lo tidak bisa memberikan sentuhan seninya,
ya akan menjadi sebuah pakem dan teori saja. Ya. Dan itu menurut gue juga dunia yang terkadang harus memaksa kita untuk berbuat jahat. Misalnya gini, kita menggunakan penderitaan orang lain untuk memasarkan produk kita. Misalnya kayak kemarin yang lagi rame Nisa Sabian pecah kan sama apa gara-gara Nisa Ayus bercerai dengan sempat yang istrinya. gosip-gosip kemarin. Nah, Di situ lu punya produk, katakan mohon maaf kondom misalnya, lu masuk di situ, wah mungkin karena Anda tidak menggunakan kondom dari kami seperti itu. Segila itu. Segila itu bro. Tapi mungkin nggak tahu ya, kalau di Indonesia mungkin itu akan sangat sensitif ya. Dan mungkin ya apalagi netizen 6+62 ini kan agak-agak sedikit horor ya. Nah, mungkin efeknya mungkin akan bisa berbeda gitu. Tapi itu sudah terjadi lah di luar sana kalau gua udah banyak melihat. Hubungannya berarti ada ketambahan lagi adalah behavior atau karakteristik dari orang yang lu mau targetin juga ya. Berarti ibarat kata kalau lu punya kiblat atau lu punya kata misalnya contoh, gue suka banget. Let's say misalnya contoh kayak sampai hari ini menurut gue ads insurance, iklan insurance itu masih terbaik dari Thailand menurut gue. Oke. Karena kan dia bisa bikin storytelling, wah gila itu banyak banget sedih. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai kontra lagi tiba-tiba keluar kecoa lah, tiba-tiba keluar apa. Padahal sebenarnya intinya cuma insurance. Intinya kan mereka mau menyentuh menggunakan emosional konsumernya kan, supaya menunjukkan bahwa ini loh yang terjadi kalau lo nggak punya insurance. Gitu. Itu berarti kadang-kadang yang walaupun itu di sana berhasil dibawa ke Indonesia pun juga belum tentu bisa proven juga ya. Iya. Karena gini, nggak usah jauh-jauh di Amerika mah jauh ya. Jauh sekali bang. Nggak. Jangan samakan orang yang lu pernah tinggal di Amerika. Gua nggak ngomong gitu loh. Tapi maksud gue gini, di Amerika itu kan mereka hampir tidak ada batasan ketika beriklan ya. Mereka tidak punya batasan dalam arti gini, lu boleh ngatain kompetitor lu gitu lewat iklan lu gitu kan. Nah ya itu makin luas lagi dunianya menurut gue, dunia pemasaran di Amerika sana gitu. Karena mereka bisa ada satu platform lagi nih yang bisa gunakan nih cara lagi nih gitu. I know that. Makanya kenapa misalkan kayak brand-brand luar pun aja kalau pasang iklan belum tentu bisa tampil di seluruh negara ya. Yes. Karena kayak gue akhirnya lu ngomong Amerika itu gue inget kalau nggak salah Samsung ya, iklan Samsung atau iPhone. Yes. Iya kan? Mereka di luar kan bikin iklannya slow, bikin komik-komik kayak gitu kan. Betul. Itu nggak bisa masuk ke Indo akhirnya. Nggak akan bisa. Dan mungkin yang paling dari dulu sampai sekarang ya, yang paling getol juga itu adalah Coca-Cola dan Pepsi. Oh iya, yes. Ya, itu mereka iklannya gila sih, saling menyerang satu dengan yang lain itu gila. Gitu. Nah itu akan lebih luas lagi dunia pemasaran di mereka gitu, karena mereka bisa menggunakan bebas. Mau ngatain kompetitor mereka seperti apa bebas. Sedangkan Indonesia ada pakem-pakemnya harus masih kita jaga ya kan. Pasti sensitif. Karena ada undang-undang juga ada kan kalau salah kayak gitu kan. Nah, gue kurang paham tuh. Ada undang-undang yang kayak untuk menjaga seperti kayak sara, terus itu kayak pencemaran nama baik, perbuatan tidak terpuji, ya kan. Sedangkan mungkin ya itu balik lagi kalau kita masa iklan kita harus lihat di situ juga dan karakter dari apa yang kita targetin. Realitanya sih selama ini memang ya gue gimana caranya sejauh ini gue harus bukan ikutin ya, tapi gimana caranya supaya iklan-iklan yang kita lempar ke pasar itu tidak sensitif lah kontennya sampai membuat keributan gitu. Jadi lagi netizen 62 kan cukup horor menurut gua, karena mereka bisa membuat efek pada penjualan loh, jujur aja, hanya karena komen-komen di platform sosial media. Tapi pada saat kalau kita bisa mengerti apa yang plus 62 ingin dan apa yang mereka pikirkan, sebenarnya itu menjadi suatu chance buat kita untuk viral lebih cepat ya iklan kita sebenarnya. Pada saat kita tepat sasaran ya. Iya. Karena keinginan dia untuk kayak nyebarin berita, keinginan mereka untuk kepo itu kan tinggi banget di Indonesia. Iya. Nah makanya itu yang sebenarnya kalau beberapa tahun belakangan ini yang sering orang pakai, cuy. Kalau lu menyadari ya sebenarnya viral marketing itulah yang lagi sedang gencar digunakan oleh para marketers di Indonesia. Karena mereka mengandalkan kekepoan orang Indonesia, terus sifat yang dikit-dikit semua di-share, semua di-share. Jadi semua itu kan karena ada kecenderungan seperti itu orang-orang Indonesia. Jadi
ya udah marketers berlomba-lomba untuk membuat iklan yang semakin lama semakin nyeleneh menurut gua. Salah satunya mungkin kalau lu ingat di Jalan Gatot Subroto, billboard Gojek. Yang tulisannya banyak banget. Iya. Itu kan otomatis orang ketika melihat itu, wah, ini harus gue bagikan ke keluarga gue, ke temen-temen gue, foto, share di Instagram. Iya, karena Indonesia kayak gue ingat lagi kalau nggak salah Lazada atau Shopee yang dibikin billboard kebalik doang, kayak kesannya salah pasang. Betul. Viral banget. Viral marketing. Oke. Jadi kalau kembali ya, kita kalau kembali ke topik, kalau lo ngomongin digital marketing, sebenarnya itu dunia yang luas gitu, karena pada dasarnya di dalam digital marketing itu ada berbagai macam unsur, elemen, komponen yang memang lo harus tahu. Kenal. Ya, itu tadi kayak di kreatif lah kita harus ada, branding kita harus paham, teknologi kita harus paham, dan balik lagi ke pakem kita, father kita, yaitu balik lagi ke strategik tadi, marketing strategik tadi. Oke. Menurut gue intinya di situ semua. So berarti digital marketing ya, dari tadi kita ngomong panjang lebar ini, banyak orang yang itu yang pakem-pakemnya sesimpelnya tadi aja ya, kreatif seperti apa yang tadi kita juga sudah ngobrolin, terus itu bagaimana kreativitas dicari, bagaimana kita balik lagi ke STP lagi, ke digital itu sebagai tools, lu harus pelajarin lagi toolsnya seperti apa, dan apa lu manfaatin ya, pilih-pilih lagi platformnya seperti kayak tadi itu ya? Ya, kenalin lah. Kenalin produk dan goals kita apa? Goals kita apa? Oke, siap. Thank you Bang ya, udah share-share. Siap. Semoga juga bisa bermanfaat karena kan gua sendiri juga cukup belajar banyak dari lo untuk di digital. Karena ya balik lagi agak sedikit beda untuk pas kita convert. Untuk convert pun juga kan kita tidak semudah pada saat kayak kita ngerti strategi ini, terus kita langsung bisa comot kan nggak semudah itu. Betul. Karena jujur aja, setiap hari gue masih belajar. Karena strategi yang sekarang gue pakai, misalnya yang gue rancang untuk satu brand tertentu gitu, gue belum tentu bisa pakai untuk brand yang sama tahun depan gitu. So kita tetap terus belajar, terus perkaya diri lo. Perkaya diri, perkembangan ada apa, terus belajar, jangan menutup diri, jangan menutup apa yang ada di kepala kita ya. Iya. Siap kalau gitu. Thank you sekali lagi, nanti kapan-kapan kita sharing lagi, banyak banget yang kita harus bisa pelajari lagi saudara. Oke, Siap. Thank you ya. Oke.